Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 1 Strategi Pembelajaran SD, Prodi PGSD. Di sini saya sebagai moderator Safina Gabriati Sopalau, dan saya Chris Malatwe, dan saya Lady Halimah, saya Lenta Teknologi, saya Kesionan Logi, dan saya Laudi Iman. Oke, di sini kami akan membahas sedikit tentang kurikulum KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kurikulum 2013. Yang pertama kita masuk pada pembahasan yang akan dibawakan pada teman saya. Silakan. Oke, baik. Yang pertama latar belakang, yang dimana perubahan zaman yang demikian cepat menuntut kita untuk menyesuaikan diri termasuk dalam bidang pendidikan. Dalam lingkungan pendidikan, tidak terlepas dengan kurikulum sebagai salah satu faktor yang dapat menentukan keberhasilan proses pembelajaran siswa. Kurikulum adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Nah, adapun pengembangan kurikulum tingkat satu pendidikan atau dalam kurung KTSP yang mereka mengacu pada standar nasional pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi, lulusan, tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, pengulangan pembiayaan dan penilaian pendidikan. Nah, adapun adanya penerapan kurikulum 2013, di mana guru dituntut untuk mulai terbiasa dengan adanya peraturan telah ditetapkan tersebut dalam pembelajaran strategi yang digunakan, seperti mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan dapat terlaksana dengan baik. Menurut hasil penelitian Fitri 2013, kurikulum 2013 sebenarnya tidak semua merupakan hal-hal yang baru. Artinya, komponen-komponen yang ada pada kurikulum tingkat satu pendidikan atau KTSP sebagian masih terdapat pada kurikulum 2013, di mana tugas guru pada kurikulum 2013 secara konsep tidak jauh berbeda dengan kurikulum KTSP. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembali kepada moderator. Selanjutnya yaitu rumusan masalah yang akan kami bahas di sini. Yang pertama itu mengetahui apa perbandingan antara kurikulum 2013 dan KTSP. Yang kedua, apa perubahan-perubahan yang terjadi pada kurikulum 2013. Dan yang terakhir, mengapa kurikulum KTSP digantikan dengan kurikulum 2013. Langsung saja kita masuk kepada yang pertama, yaitu perbandingan antara kurikulum 2013 dan KTSP. Perbandingan yang pertama yaitu standar kompetensi kelulusan atau SKL ditentukan terlebih dahulu, setelah itu baru ditentukan standar isi. Sedangkan pada kurikulum KTSP, standar isi ditentukan terlebih dahulu, setelah itu baru ditentukan SKL atau standar kompetensi kelulusan. Kemudian perbandingan yang kedua, kompetensi lulusan meliputi aspek soft skill, dan hard skill, yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Sedangkan pada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP lebih menekankan pada aspek pengetahuan. Yang ketiga, di jenjang SD tematik terpadu sampai dari kelas 1 sampai kelas 6. Sedangkan pada kurikulum KTSP, jenjang tematik itu hanya ada pada kelas 1 sampai 3. Berikut jumlah jam pelajaran seminggu lebih banyak dan jumlah mata pelajaran lebih sedikit dibandingkan KTSP. Sedangkan pada KTSP, jumlah jam pelajaran lebih sedikit dan jumlah mata pelajaran lebih banyak dibandingkan kurikulum 2013. Proses pembelajaran setiap tema dilakukan dengan pendekatan ilmiah, yaitu standar proses dalam pembelajaran terdiri dari mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta. Sedangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, standar proses dalam pembelajaran terdiri eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. TIK bukan sebagai mata pelajaran, melainkan sebagai media pembelajaran. Pada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, TIK sebagai mata pelajaran. Standar penilaian menggunakan penilaian otentik, yaitu mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. Sedangkan pada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP,
pada aspek pengetahuan. Pramuka menjadi ekstrakurikuler wajib, sedangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP, pramuka bukan ekstrakurikuler wajib. Pada kurikulum 2013, penjurusan mulai dari kelas 10 untuk jenjang SMA atau MA. Sedangkan pada kurikulum KTSP, penjurusan mulai dari kelas 11. BK lebih menekankan pengembangan potensi siswa. Sedangkan pada kurikulum KTSP, BK lebih pada menyelesaikan masalah siswa. Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami terdapat perbedaan antara KTSP 2006 dan kurikulum 2013. Perbedaan tersebut meliputi satuan mata pelajaran, jam pelajaran implementasi pembelajaran, strategi pembelajaran dan proses penilaian standar kompetensi kelulusan. 2. Adapun perubahan-perubahan yang ada dalam kurikulum 2013 dari kurikulum sebelumnya antara lain adalah: yang pertama, perubahan standar kompetensi lulusan atau SKL. Penyempurnaan SKL memperhatikan pengembangan nilai, pengetahuan dan keterampilan secara terpadu dengan fokus pada pencapaian kompetensi. Pada setiap jenjang pendidikan, rumusan 4 kompetensi inti, penghayatan dan pengamalan agama, sikap keterampilan dan pengetahuan menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar pada setiap kelas. Poin yang kedua, perubahan standar isi. Perubahan standar isi dari kurikulum sebelumnya yang mengembangkan kompetensi dari mata pelajaran menjadi fokus pada kompetensi yang dikembangkan menjadi mata pelajaran melalui pendekatan tematik integratif atau standar proses. Yang berikut adalah perubahan standar proses. Perubahan pada standar proses berarti perubahan strategi pembelajaran. Guru wajib merancang dan mengelola proses pembelajaran aktif yang menyenangkan. Peserta didik difasilitas untuk mengamati, menanya, mengelola, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta. Yang keempat, perubahan standar evaluasi. Penilaian objektif yang mengukur kompetensi sikap, keterampilan, serta pengetahuan berdasarkan hasil dan proses. Sebelumnya, penilaian hanya mengukur hasil kompetensi. Berikut alasan mengapa KTSP digantikan dengan kurikulum 2013. Perubahan kurikulum dilakukan untuk menjawab tantangan zaman yang terus berubah agar peserta didik mampu bersaing di masa depan. Alasan lain dilakukan perubahan kurikulum adalah kurikulum sebelumnya dianggap memberatkan peserta didik. Terlalu banyak materi pelajaran yang harus dipelajari oleh peserta didik, sehingga malah membuatnya terbebani. KTSP yang memberi keleluasan terhadap guru membuat kurikulum secara mandiri untuk masing-masing sekolah ternyata tak berjalan mulus. Untuk tingkat SD terjadi perubahan yang cukup besar, yaitu yang dulunya ada 10 mata pelajaran sekarang dikurangi menjadi 6 mata pelajaran dengan 4 mata pelajaran utama, yaitu PPKN, agama, bahasa Indonesia dan matematika, dan 2 mata pelajaran muatan lokal yaitu seni budaya dan IPS. Berkurangnya mata pelajaran dalam kurikulum baru ini justru membuat lama belajar peserta didik di sekolah bertambah. Kemendikbud akan menambah jam belajar di sekolah untuk menangkap efek negatif di luar sekolah. Waktu luang yang lebih banyak di luar sekolah dianggap memicu peserta didik melakukan atau bersentuhan dengan tindakan negatif. Mungkin itu saja presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf kalau banyak kesalahan-kesalahan yang kami jelaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.